Halo, Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 akan membahas tentang topik masalah gizi seimbang dengan judul Gizi kurang pada balita di daerah pesisir. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Yuk tonton videonya, selamat menyaksikan. Gizi kurang pada balita di daerah pesisir. Status gizi kurang atau undernutrition adalah keadaan gizi seseorang di mana jumlah energi yang masuk lebih sedikit dari energi yang dikeluarkan. Berikut adalah pemaparan hasil PSG atau pemantauan status gizi tahun 2015 pada gizi balita menurut indeks berat badan per usia di Indonesia. Berdasarkan hasil PSG yang didapat, dilihat 79,7% gizi baik, 14,9% gizi kurang, 3,8% gizi buruk, dan 1,5% gizi lebih. Mengapa sih seseorang mengalami status gizi kurang? Dikarenakan kurang energi protein atau biasa disebut CAP. CAP adalah keadaan kurang zat gizi karena rendahnya konsumsi energi dan protein pada makanan sehari-hari, serta gangguan penyakit tertentu sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Menurut hasil penelitian Salma DKK pada tahun 2013 tentang gangguan gizi di wilayah pesisir Sulawesi Tenggara, khususnya di daerah Kolono, Wawoni, Tiworo, Abeli, Tomia, dan Bau-Bau, dapat disimpulkan bahwa 4,9% mengalami gizi buruk, 8,1% mengalami gizi kurang, 19,5% gizi lebih, 67,5% tidak mengalami gangguan gizi. Daerah pesisir pantai berbeda dengan wilayah yang di pedesaan atau perkotaan pegunungan. Mengapa sih bisa berbeda? Dapat dilihat pada salah satu perbedaannya, ialah jenis komoditi pangan yang dihasilkan. Dan pangan yang tersedia pada daerah pesisir tergantung pada hasil tangkapan ikan nelayan ke laut. Sehingga kondisi lingkungan di wilayah pesisir membutuhkan perhatian khusus dalam meningkatkan status gizi balitanya. Apa sih faktor penyebab dari masalah ini? Yuk kita lihat. Yang pertama, ada faktor langsung, terdiri dari asupan protein, asupan energi, serta riwayat penyakit infeksi. Yang kedua adalah faktor tidak langsung, yang terdiri dari ketersediaan pangan, pola makan, pola asuh, tradisi, pendapatan rendah, pendidikan, pengetahuan, lingkungan, serta paritas. Tetapi apa sih yang paling penting dari semua faktor ini? Yang paling penting adalah pengetahuan ibu sendiri. Mengapa pengetahuan ibu dapat menjadi hal yang paling penting? Karena dapat mempengaruhi kemampuan dalam mengolah sumber pangan yang ada untuk mendapatkan kecukupan bahan makanan. Juga pengetahuan tentang kandungan zat gizi, kegunaan makanan bagi kesehatan keluarga dapat membantu ibu memilih bahan makanan. Sesuai dengan poin sebelumnya, gizi kurang atau undernutrition merupakan permasalahan gizi yang masih sering terjadi pada balita di Indonesia maupun mancanegara. Apalagi Indonesia adalah negara maritim, sehingga penduduk yang bertempat tinggal di daerah pesisir tidak sedikit. Pada saat ini, terdapat 4 jenis penyakit defisiensi gizi yang sudah dianggap mencapai kegawatan nasional karena membawa dampak merugikan dalam pembangunan bangsa Indonesia secara nasional. Dari beberapa jenis undernutrition tersebut, CAP, kurang energi protein atau gizi kurang, merupakan jumlah yang paling besar diderita oleh balita. Berikut adalah hasil penelusuran dan penyaringan artikel yang diperoleh dari 14 buah penelitian determinan gizi kurang. Dapat dilihat dari faktor-faktor yang ada, faktor yang paling signifikan mempengaruhi gizi kurang pada balita adalah pendapatan terendah sendiri, yaitu sebanyak 16,1%. Setelah melihat kasus, tidak mungkin dong tidak ada pemecahan masalahnya.
Pemecahan masalah yang kita dapat menurut kasus di atas, yang pertama adalah revitalisasi posyandu. Apa sih tujuan dari revitalisasi posyandu ini? Yaitu untuk meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu, terutama dalam pemantauan pertumbuhan balita. Pokok kegiatan dalam revitalisasi posyandu sendiri meliputi pelatihan pembinaan dan pendampingan pada kader, penyediaan sarana terutama Dacin, KMS atau buku KIA, panduan posyandu, media KIE, dan sarana pencatatan, serta penyediaan biaya operasional. Pemecahan masalah yang kedua adalah revitalisasi puskesmas. Tidak mungkin dong hanya posyandu saja yang direvitalisasi, puskesmas juga harus. Tujuan dari revitalisasi ini adalah untuk meningkatkan fungsi dan kinerja puskesmas, terutama dalam pengelolaan kegiatan gizi di puskesmas, baik penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Apa sih pokok kegiatan dalam revitalisasi ini? Yang pertama, penyediaan biaya operasional puskesmas untuk pembinaan posyandu, pelacakan kasus, kerjasama LS tingkat kecamatan. Yang kedua, pemenuhan sarana antropometri dan KIE bagi puskesmas dan jaringannya. Yang ketiga, pelatihan tata laksana gizi buruk bagi petugas rumah sakit dan puskesmas perawatan. Pemecahan masalah yang ketiga adalah intervensi gizi dan kesehatan. Apa sih tujuan dari intervensi gizi dan kesehatan? Adalah untuk memberikan pelayanan langsung kepada balita. Terdapat dua bentuk pelayanan gizi dan kesehatan. Yang pertama, pelayanan perorangan dalam rangka menyembuhkan dan memulihkan anak dari kondisi buruk, serta pelayanan masyarakat yaitu dalam rangka mencegah timbulnya gizi buruk di masyarakat. Apa sih pokok kegiatan dari pemecahan masalah ini? Yang pertama, pengobatan gratis di rumah sakit dan puskesmas balita gizi buruk dari keluarga miskin. Yang kedua, pemberian makanan tambahan berupa MPASI bagi anak 6-23 bulan dan PMT pemulihan pada anak 24-59 bulan kepada balita gizi kurang dari keluarga miskin. Dan yang terakhir, pemberian suplementasi gizi yaitu kapsul vitamin A, tablet atau sirup FE. Pemecahan masalah berikutnya adalah promosi keluarga sadar gizi. Apa sih tujuan dari promosi ini? Tujuannya adalah dipraktikannya norma keluarga sadar gizi bagi seluruh keluarga di Indonesia untuk mencegah terjadinya masalah kurang gizi, khususnya gizi buruk. Kegiatan promosi keluarga sadar gizi dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial budaya atau lokal spesifik. Apa saja pokok kegiatan dari promosi keluarga sadar gizi ini? Yang pertama adalah menyusun strategi atau pedoman promosi keluarga sadar gizi. Yang kedua, mengembangkan, menyediakan, dan menyebarluaskan materi promosi pada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum. Yang ketiga, melakukan kampanye secara bertahap, tematik, menggunakan media efektif terpilih. Pemecahan masalah yang terakhir adalah pemberdayaan keluarga. Apa sih tujuan dari pemberdayaan keluarga? Yaitu meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengetahui potensi ekonomi keluarga dan mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan gizi seluruh anggota keluarga. Keluarga miskin yang anaknya menderita kekurangan gizi perlu diprioritaskan sebagai sarana penanggulangan kemiskinan yang bisa melalui pokok kegiatan pemberdayaan keluarga, yaitu yang pertama, pemberdayaan di bidang ekonomi. Pemberdayaan di bidang ekonomi seperti modal usaha, upaya peningkatan pendapatan keluarga atau UPPK, serta peningkatan pendapatan petani kecil. Yang kedua, pemberdayaan di bidang pendidikan. Pemberdayaan di bidang pendidikan contohnya yaitu beasiswa, kelompok belajar, dan pendidikan anak usia dini. Yang ketiga adalah pemberdayaan di bidang kesehatan. Pemberdayaan di bidang kesehatan meliputi penyelenggaraan pos gizi, kadar keluarga, dan penyediaan sarana minum. Yang keempat adalah pemberdayaan di bidang ketahanan pangan.
Pemberdayaan di bidang ketahanan pangan meliputi pemanfaatan pekarangan, lumbung pangan, padat karya untuk pangan, dan beras untuk warga miskin. Jadi, apa sih kesimpulan yang kelompok kami dapat dari analisa kasus dan pemecahan masalah di atas? Yaitu, seseorang dapat mengalami status gizi kurang dikarenakan kurang energi protein atau CAP. Faktor asupan protein menjadi faktor determinan yang paling banyak diteliti. Rendahnya asupan protein akan berdampak pada terjadinya gizi buruk yang diawali dengan kurangnya energi pada balita. Faktor pendapatan keluarga juga merupakan faktor penting yang mempunyai nilai signifikan besar terhadap pengaruh gizi kurang. Beberapa cara sudah dilakukan untuk mengatasi masalah gizi kurang ini, mulai dari meningkatkan fungsi posyandu dan puskesmas, intervensi gizi dan kesehatan, promosi keluarga sadar gizi, serta pemberdayaan keluarga. Tidak terasa ya, sudah berada di penghujung video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Jangan lupa juga ya untuk teman-teman tetap jaga asupan gizi seimbang. Terima kasih, cinta kami dari kelompok 14.